subscribe. Pak Rungkat bisa menemukan kasus pembantaian suku pedalaman di hutan kosong ini? Benarkah ini kasus pembantaian? Apa ada kaitan dengan Alan atau ada yang lain? Jejak di kubangan lumpur. Saat matahari mulai condong ke barat, cahaya kuning keemasan menyusupi celah dedaunan lebat di tengah hutan purba itu. 6 orang berdiri diam, mengelilingi sebuah kubangan lumpur hitam pekat yang dalam. Aroma busuk menguar, menyatu dengan hawa lembab yang menyesakkan dada. Topan menunduk. Lampu senter kecil di tangannya menyapu permukaan lumpur. Dan di sana, tampak bagian ujung tengkorak yang muncul dari lumpur. Sebagian tertutup oleh akar pohon rambat yang menjalar ke dasar. Robi berkata dengan suara nyaris tak terdengar, "Lihat, itu tengkorak perempuan." Kona mendekat pelan. Lututnya gemetar, bentuknya kecil. Mungkin masih muda. Pak Rungkat jongkok, menyibak lumpur perlahan dengan ranting. Perlahan, muncul bagian dagu dan gigi rapi yang masih utuh. Topan menelan ludah. Gigi itu rapi, seperti Nomu. Semua diam. "Gak mungkin," ujar Dot. "Nomu udah kita lihat." Hidup, Peot menambahkan. "Atau yang kita lihat selama ini bukan manusia?" Bayangan tentang Nomu wanita misterius yang dulu membunuh ketua mafia, yang muncul dan lenyap seperti bayangan menyelinap di benak mereka. Pak Rungkat mendesah. "Gue pernah dengar dari jin itu. Katanya pengkhianat mereka adalah seorang wanita luar yang mendekati suku, mencuri kepercayaan, lalu membocorkan jalur perlindungan. Setelah itu pembantaian dimulai." Topan berdiri. "Kalau itu Nomu, berarti dia udah mati. Tapi siapa yang kita lihat kemarin?" Kona bergumam, "Arwah, atau yang lebih buruk." Robi menatap sekeliling. Tempat ini bukan sekadar hutan. Ini kuburan besar. Kuburan besar. 6 orang, satu tujuan. Malam itu mereka berlindung di balik tebing batu, membangun api kecil, dan saling berbagi cerita. Keheningan membuat suara serangga hutan terdengar seperti bisikan makhluk lain. Topan berkata, "Kita harus terusin penyelidikan ini, nggak bisa berhenti di sini." Pak Rungkat mengangguk. "Gua rasa, desa yang kita lihat sekarang, suku Prikitiu modern itu, bukan yang asli. Mereka mungkin keturunan, atau malah pelaku pembantaian." Kona bergetar. "Kalau mereka tahu kita nemu ini, bisa-bisa kita disingkirkan." Robi menjawab, "Makanya kita harus hati-hati. Besok pagi kita keliling sisi timur hutan. Mungkin ada reruntuhan lain." Dot berdiri, menatap hutan yang gelap gulita. "Kita berenam sekarang. Gak ada yang bisa bantu. Kalau kita gak pecahkan ini, gak akan ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Peot menyisipkan, "Dan mungkin kalau kita berhasil, kita bisa bebas dari kutukan tempat ini." Topan menatap api unggun. "Besok kita cari jawaban tentang Nomu, pembantaian, dan siapa dalam semua ini." Di bawah langit berbintang yang membisu, mereka berenam, sadar bahwa mereka tak hanya mencari fakta, tapi juga bertarung melawan sesuatu yang tidak terlihat. Sejarah yang dikubur hidup-hidup. Pingsannya Pak Rungkat dan temuan di rumah tua. Pagi baru saja menyapa hutan Prikitiu ketika tubuh Pak Rungkat mendadak goyah. Ia berjalan menuju pohon untuk buang air kecil. Namun tiba-tiba tubuhnya limbung dan jatuh ke tanah. Debu mengepul dan teriakan Peot menyadarkan yang lain. "Pak Rungkat! Pak Rungkat!" Topan dan Robi segera menghampiri. Napas Pak Rungkat lemah. Wajahnya pucat. Jelas sudah ia belum makan cukup sejak ditemukan. Dia butuh makanan sekarang, kata Topan. Robi mengangguk. "Kita cari di rumah tua yang kemarin." Mereka berdua berlari menembus hutan ke arah reruntuhan desa suku lama. Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat, membuat bayangan pohon seperti menari di antara puing-puing. Di salah satu rumah yang masih agak utuh, mereka menemukan toples keramik berwarna hijau tuar. Topan menyingkirkan kain tipis yang menutupnya, dan bau khas beras yang lama, namun kering merebak. "Ini masih bagus," kata Robi, senang. Topan memeriksa. "Ada juga akar jahe, dan ini kunyit." Mereka segera kembali, menyalakan api, dan memasak bubur sederhana. Aroma hangat menyebar di udara, mengisi perut yang selama ini hanya diisi jamur liar dan akar.
Pak Rungkat mulai siuman perlahan. "Lu sempet bikin kami panik, Pak," ujar Peot sambil menyendokkan bubur. Pak Rungkat tersenyum lemah. "Gua mimpi aneh tadi. Mimpi bersama." Malam itu, mereka berenam tidur di rumah kosong tempat beras ditemukan. Udara malam dingin tapi tenang. Dan suara hutan mendadak lebih sunyi dari biasanya. Dan di saat yang bersamaan, mereka semua bermimpi. Mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, mereka berdiri di lapangan tanah merah yang luas. Di sekeliling mereka puluhan orang suku, berpakaian tua kulit binatang, gelang kayu, dan wajah penuh cat merah dan hitam. Salah satu dari mereka, seorang wanita tua dengan rambut putih dan tatapan menusuk, berjalan ke depan. "Kalian yang menemukan kami," katanya dalam bahasa yang entah bagaimana bisa dimengerti. Topan menjawab dalam mimpi, "Kami hanya tersesat. Kalian bukan tersesat. Kalian dipilih." Lanjut wanita itu. Kemudian, bayangan desa Prikitio lama muncul di belakang mereka. Asap mengepul, suara jeritan, dan mayat bergelimpangan. Pengkhianatan terjadi. "Leluhur kami dibantai. Arwah kami tidak tenang. Bantulah kami membuka kebenaran sebelum darah itu mengalir lagi." Semua merasa dada mereka berat. "Siapa yang membantai kalian?" tanya Robi. Wanita itu menunjuk ke kejauhan. Sosok samar muncul. Siluet wanita dengan rambut panjang berdiri di atas batu besar. Dia dan manusia rakus. Dia bukan sendiri. Tapi kalian harus tahu dulu siapa dirinya. Semua tersentak. Dan tiba-tiba mimpi itu menghilang. Tanda dari alam. Mereka semua bangun bersamaan. Nafas terengah. Mata mereka saling bertemu. "Lu juga mimpi yang sama?" tanya Dot. "Perempuan tua, pembantaian," gumam Kona. "Berarti ini bukan sekadar mimpi," ujar Pak Rungkat. Topan berdiri dan berkata tegas, "Gue yakin sekarang kita nggak bisa pergi dulu.